KPU Kota Gorontalo, sementara surat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke Kelurahan Libuo. Hari ini saya bertemu langsung dengan Pak Marwan, atau nama lengkap beliau adalah Pak Abdurrahman Luitio, bagian seksi pemerintahan di Kelurahan Libuo, Kecamatan Buningi, Kota Gorontalo. Ada berapa hal Pak Marwan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah setiap orang yang sudah meninggal di Kelurahan Libuo itu sudah ada akte kematiannya, Pak? Kalau kondisi yang ada itu sudah dinyatakan. Ya. Biasanya masyarakat itu mengurus akta kematian ketika data untuk akta itu dibutuhkan, misalnya dalam hal pembuatan surat-surat, misalnya keterangan waris. Nah, kita kan pihak kelurahan minta surat keterangan waris sepanjang misalnya hanya dijelaskan bahwa si orang tua saya sudah meninggal tahun ini tanpa ada bukti, maka bukan kita pihak kelurahan menolak, tetapi persyaratannya seperti itu, harus dipenuhi dulu DP bukti-bukti itu. Dipenuhi dulu Bukti-bukti pengurusan akta kematian itu. Memang sering terkendala bagi kami pihak kelurahan, ada masyarakat yang meninggal, tetapi karena dia tidak ada kepentingan dengan terbitnya akta ini, maka sepanjang itu pula yang bersangkutan tidak mengurus. Iya. Jadi itu kendala kami dari kelurahan, karena proses administrasi kependudukan sudah lewat capil semuanya. Ya. Sehingga untuk laporan, kalau hanya sekedar laporan, itu kan capil juga tidak bisa proses. Oh, tapi setiap bulan dilaporkan itu, Pak? Kalau kondisi sekarang, proses administrasi kependudukan itu kan sudah lewat capil, yang pindah, datang, yang lahir, meninggal, dan pihak kelurahan kita tinggal menerima data yang dalam bentuk begini. Itu kan yang sudah akta kematian. Saya perlihatkan dulu, Pak. Jadi ini sahabat ngerumpi podcast KPU Kota Gorontalo. Inilah data dari penduduk Libuo yang mengurus langsung ya, Pak, ya. Akta ke Dukcapil gitu. Jadi nanti dari Dukcapil tinggal mengirimkan datanya ke kelurahan itu ya. Jadi problem terbesarnya itu, Pak, orang yang tidak punya kepentingan keperluan tentang data kematian itu. Sementara KPU membutuhkan supaya dia dikasih keluar dari DPT atau dari data penduduk itu, supaya tidak ada, artinya supaya terompe data itu kan terus selalu dimutakhirkan, selalu diperbaharui, selalu diupdate begitu. Jadi kira-kira apa, Pak, yang upaya yang bisa misalnya dilakukan orang lakukan ini untuk menyentuh yang tidak punya kepentingan tadi ini? Artinya upaya-upaya pihak kita kelurahan sering diangkat setiap kali rapat evaluasi pihak kecamatan, dan nantinya kan pihak kecamatan yang akan meneruskan disebut cuman itu persoalannya, karena proses sekarang itu kan sudah lewat capil semua, administrasi kependudukan. Jadi kita tinggal menerima ini dalam bentuk dokumen ini, kemudian kita buatkan laporan lagi ke capil berdasarkan ini, bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari data kependudukan Kelurahan Libuo. Jadi kalau menurut saya juga agak rancu juga kan,
prosesnya dari Capil dikirim ke kelurahan, kelurahan buat laporan berdasarkan data yang ada. Ini kan dari bawah dulu gitu. Harusnya Iya, sehingga data yang di kelurahan ataupun di kecamatan sama dengan data di dapil. Kalau sekarang mungkin berbeda Pak. Ya kalau saya juga kan di samping ini ada juga data per semester yang kita minta soft copy-nya dari Dukcapil. Cuman terkadang juga ada penduduk yang memang, kalau saya kan sudah sekitar 10 tahun di sini. So tahu deh. Jadi ada masyarakat saya juga tidak ngerti apakah datanya tersembunyi di server, karena terkadang data yang kita minta, contoh terkecil macam ada warga yang belum mengurus KTP elektrik, di data Capil dia tidak ada data yang dikirim ke kita. Ya, tidak ada. Tapi dia memang masyarakat di sini. Cuma karena belum mengurus, setelah saya analisa, ternyata orang ini belum mengurus KTP elektrik. 17 tahun. Ya, atau setua? Tua. Oh, berarti masih ada warga di Libo yang harus memiliki KTP elektronik, tapi datanya tidak ada di. Datanya tidak ada di. Setelah data yang kita minta dari Capil, dia tidak ada di data, tetapi orangnya ada. Setelah saya analisa, ternyata orang ini belum mengurus KTP elektrik. Apakah datanya itu di Capil disembunyikan atau bagaimana? Sehingga data yang dikirim ke kita itu sebenarnya harus dibuka semua tuh. Ya. Yang mengurus atau yang sudah, apakah sudah harus diserahkan kepada kelurahan supaya kelurahan bisa menganalisis data yang ada di kelurahan itu Pak. Baru bagaimana itu solusi terhadap orang itu Pak? Pak Kasih, itu solusi kepada orang yang. Artinya kita juga sudah ulang-ulang kan dari 2011 kan ini perekaman kan. Iya. Sudah ulang-ulang dihimbau untuk segera mengurus. Cuma ya mungkin tidak kepentingan lagi. Tapi kalau akta kematian Pak memang bukan artinya yang bersangkutan tidak punya kepentingan. Tapi kalau KTP kan, memang iya semua kan. Ya. Mau dapat bantuan harus ada KTP, bayar pajak atau semua kan. Itu masih banyak begitu Pak. Iya masih banyak yang sudah seharusnya memiliki KTP, tapi yang bersangkutan belum merekam. Boleh berapa persen itu kalau sekitar Libo? Kira-kira Penduduk Libo itu boleh sekitar 5.000 lebih. Iya, 5.000 lebih. Nah, yang seharusnya merekam itu kira-kira ada sekitar 25 orang lah yang yang sudah umur itu. Yang masih KTP kuning tuh ya? Iya. Yang KTP kuning gitu kan, KTP kuning lagi itu. Iya. Dan 25 orang Pak ya ada ya. Itu menyebar di Libo. Iya. Di 6 RW. 6 RW. Tapi ada DP nama by name by address ini Pak? Itu lagi ya. Tidak ada juga ya? Tidak ada DP nama by name by address. Misalnya kalau dia ada, orang semua turun ke sana. Nah, jadi itu nanti terang terjun ke lapangan memverifikasi. Kalau memang tidak ada, jadi berdasarkan itu terang buat laporan ke Capil. Iya. Artinya kalau jadi KPU-nya semua memediasi ini. Bisa untuk diambil sampel, kira-kira bisa. Boleh. Misalnya 1-2 orang. Boleh.
lagi yang kasusnya begini. Satu orang yang kami terima dari Capil, dia tidak ada datanya, tapi dia memang penduduk asli di sini, lahir di sini, kawin di sini, mungkin mati pun nanti di sini gitu. Maksudnya ini boleh kan bermasalah dengan ya apa semua. Bisa nanti difasilitasi itu Pak, orang nanti mau turun ke situ gitu kan. Iya. Untuk supaya orang ada DP mendapatkan faktanya, berdasarkan fakta itu maka kita nanti akan dapatkan ke Capil bahwa kita temukan yang seperti ini, ada orang yang meninggal, ada orang yang lahir di Gorontalo wajib KTP ternyata sampai sekarang belum ada KTP-nya, belum melakukan kami. Nah ini yang mau sampaikan ke Capil, mau diapakan ini begitu kan? Artinya ini mungkin yang terang boleh KPU mau bikin sekarang untuk memutakhirkan terang ke DPT, tapi berimbas juga ke data penduduk bagi itu. Karena data pemilih itu kan berhubungan dengan data penduduk, so memang setelah itu hanya dibatasi yang 17 tahun. Tapi kan ini kan bisa memperbaharui juga data penduduk di kelurahan Ibu kan. Nah, kalau insya Allah ada data-datanya, mungkin orang bisa jalan-jalan ke yang bersangkutan. Nah ini tinggal nanti minta pakai waktu atau pakai saat boleh begitu Pak? Iya. Kalau mau verifikasi faktual itu orang oleh orang ini supaya dipadankan dengan data di dukcapil. Trompetnya itu Pak, trompetnya data penduduk ini gagah kalau gitu tuh. Nah insya Allah untuk 2021 ini akan aturan juga ada bit di Pak. Jadi kalau memang misalnya ada data-data kematian begitu itu bisa juga langsung dilaporkan ke KPU. Misalnya ada orang yang meninggal yang tidak mengurus atau yang belum mengurus akte kematiannya, itu juga boleh disampaikan melalui trompet itu, sama dengan aplikasi begitu. Nanti bunyinya yang mengurus itu. Jadi tinggal buka Android, kirim melalui itu, di identitasnya ada di situ semua. Nah, data itu nanti akan terbawa ke KPU. Itu membantu itu. Mau diapakan ini kan? Nah, apakah bisa secara kolektif nantinya di TMS kan yang bersangkutan sehingga nanti sudah bisa keluar dari data penduduk di Ibu menggunakan di nanti terus mau sampaikan itu. Terakhir Pak, melalui apa ini harapan untuk masyarakat Ibu terhadap yang belum punya KTP elektronik atau terhadap yang keluarganya atau saudaranya yang meninggal itu terkait dengan akte kematian. Terkait masyarakat yang belum ada KTP elektrik, memang sudah beberapa kali dilakukan perekaman di kelurahan, bahkan dikunjungi ke kelurahan kan dari kecamatan yang fasilitasi. Cuma ya itu kendalanya seperti itu. Entah mungkin itu tidak ada kepedulian dari pihak masyarakat. Cuma mungkin saya berharap ke depan kalau bisa dikunjungi langsung. Kalau Capil kan jemput bola, dia ada mobile ya, perekaman mobile. Nanti kalau ke depan didata dulu siapa yang belum ada KTP elektrik, baru itu yang kita sampaikan ke Capil, sehingga nantinya datanya akan muncul ketika kita minta data dari Capil. Karena selama ini yang artinya yang sampel saya yang 2 orang itu data yang kita terima dari Capil namanya tidak ada. Cuma setahu saya yang bersangkutan karena belum mengurus KTP elektrik. Itu yang satu. Yang kedua,
itu saudaranya termasuk honor di sini dan dari ex Kepling kan. Nah, saudaranya ini sudah diajak mau datang ke Capil setiap kali ada program KTP. Cuma yang saudaranya ini tidak mau diajak. Jadi mungkin itu saran saya kalau bisa dikunjungi secara mobile ya, ketemu langsung dengan yang bersangkutan. Iya. Karena kalau diajak, berapa kali aja ya? Itu banyak dia dipanggil. Jadi mungkin itu dari saya. Nah, terkait dengan itu akta kematian, Pak. Ya, artinya dari pihak keluarga yang bersangkutan juga pada intinya. Iya, betul. Ada kepedulian dari pihak keluarga yang meninggal untuk mengurus akta kematian. Karena kalau kita dari kelurahan yang ngurus, yang nantinya yang persyaratannya, kemudian apakah kita buatkan daftar tersendiri untuk mengurus Capil. Boleh sebenarnya. Iya. Nanti kerjasama di KPU, Pak. Jadi bisa saja nanti daftar tersendiri itu disampaikan ke KPU. Nah, KPU yang mau memediasi ke Capil. Jadi kalau memang bisa yang belum urus KTP, urus aksa itu, yang urus KTP tadi itu dibuat saja daftarnya. Kalau ada. Nah, kalau sudah ada itu nanti kita akan rapatkan ini ke Capil. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Apakah nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Bawan dari mobile langsung berkunjung ke rumah yang bersangkutan, atau ada cara lain untuk bisa saja itu boleh. Itu yang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan adanya program Pak Wali Kota gratis lahir sampai mati, karena ada bantuan untuk biaya penguburan. Nah, itu memotivasi oleh itu yang sudah ngurus akta kematian, tapi yang sebelumnya yang data juga masih ada itu kan banyak yang sebelumnya, Pak. Nah, ini apakah yang sebelumnya masih ada di DPT, masih ada di data penduduk, itu juga perlu kita telusuri sekarang itu. Iya. Jadi insya Allah nanti, Pak, kalau memang datanya ada, orang mau turun ke lapangan untuk. Saya mau ini dulu. Iya. Di samping data itu. Iya, bisa diidentifikasi itu. Mana-mana yang belum ada KTP elektronik, mana-mana yang warga Lipo yang belum mengurus akta kematian gitu. Tapi yang terkait yang 17 ke atas saja, Pak, saya kira itu sementara dulu. Supaya tidak terlalu banyak kita orang mau kalau yang masuk semua kan banyak sekali di Pak Kasih Poli yang masuk. Iya. Terima kasih Pak Selamat waktu. Insya Allah dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi jalan keluar atas masalah-masalah penduduk di kelurahan di Bulog sehingga kurang data penduduk untuk Kota Gorontalo, data pemilih, kurang data selalu berkurang, selalu berakhir, selalu diperbaharui sehingga pada saat kurang pemilu, pilwako sebenarnya sini urusan. Kalau tidak kan nanti kelurahan juga yang mau coba rumah punya yang kurang mengurus ini itu. Ya, terima kasih Pak Muhammad atas waktu dan kesempatannya. Demikian sahabat Ngerubi KPU Gorontalo wawancara hangat kami dengan Pak Malang. Insya Allah ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KTP lama di Polo data ulang. Di Polo masih heo. Belum pernah pakai begini Pak? Belum pernah. Ya. Belum pernah. Namanya di Belum pernah. Oh, itu udah di mata di. Di mata. Gitu. Jari. KTP itu boy kebun ketua desa. Kemarin. Kuri. Zaman dulu loh. Zaman dulu. Masih ada itu di PKTP? DP anak ada pinjam. KTP anak. Ada pinjam. Fotokopi karena dulu. Ada fotokopi. Dulu fotokopi. Kalau fotokopi, Walimu. Bilheno. Anuan bilhe. Ya, sahabat Ngerumpi KPU Kota Gorontalo. Jadi kita sementara untuk verifikasi faktual di Kelurahan Libuo, kita menemukan salah satu warga dari Kelurahan Libuo yang lahir di Libuo, kemudian sudah lama di Libuo tapi belum memiliki KTP elektronik, masih menggunakan KTP yang unik yang seperti ada yang baru. Ini. Ini sahabat ya. KTP zaman. Ya. Sahabat Ngerumpi KPU Kota Gorontalo Bapak ini masih menggunakan KTP yang seperti ini. Ya, ini atas nama Kadir Isa. Iya. Kadir Isa ya. Ya. Kadir Isa. Ini sudah 2008 dan sampai sekarang Bapak Kadir Isa ini belum memiliki KTP elektronik yang baru dan belum pernah melakukan perekaman apa ya? Belum pernah direkam di kecamatan ataupun di kecamatan. Belum pernah pergi di kecamatan merekam itu. Belum. Oh, tapi kalau misalnya dari Capil datang kemari coba mau berekam. Ya. Kalau dari Capil mau datang kemari. Iya. Terserah. Oh iya. Jadi Untuk apa dari capil foto untuk ini KTP baru? Kamu. Apalagi kamu sudah bayar ya itu kan boleh ngomong. gratis. Gratis. Iya. Yang penting apa mau mengurusi KTP elektronik. Apalagi yang belum hafal atau desa ya. Masih baru. Kan saudara, jadi kita datang ke rumah Pak Kadir Isa ini ditemani oleh Pak Lurah dengan Pak Marwan dari Kasih Pemerintahan, beberapa dari kelurahan. Jadi untuk memastikan bahwa dalam perekaman KTP elektronik ini masih ada warga Kota Gorontalo yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ya. Di sini juga ada Ketua Bawaslu. Jadi Ketua Bawaslu juga mendampingi kita. Mungkin sedikit komentarnya Bu Ketua Bawaslu tentang temuan kita pada hari ini. Jadi terkait dengan temuan yang kita peroleh di Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Barat, nah ternyata masih ditemukan ada salah satu warga Libuo, Kelurahan Libuo yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, sehingga ini dengan verifikasi faktual ini sehingga bisa mempercepat untuk melakukan perekaman dengan dibantu oleh fasilitas oleh Capil Kota Gorontalo. Iya. Jadi kalau nanti juga ini kan kita sampaikan Pak Lurah ya, dengan Pak Marwan, kita akan sampaikan ke Dukcapil bagaimana mekanismenya ini, karena kita harus pastikan bahwa semua warga Kota Gorontalo itu sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Ya. Apalagi kalau Pak Kadir ini kan asli Libuo Pak ya. Asli Libuo. Jadi bukan Pendang, tak asli Libuo, lahir di Libuo. Penduduk pribumi itu. Ya, bahkan sudah punya cucu Pak. Ya. Seberapa cucu? Ada 5. Oh, ada 5. Istri? Baru 2. Iya. Kalau tuh ya, pak dulu media dulu dia ini nunggu harakan ya. Yang kurang satu. Jadi yang 2 itu tidak ada. Meninggal. Berarti setiga. Iya. Kasih kanan. Berarti baru satu. Satu ulang. Tinggal satu. Ulang.
Aku yang hidup. Yang meninggal itu so bawa akta semua itu, akta kematian. Pernah bawa akta kematian? Sudah. Sudah ya? Betul belum urusannya ini? Akta kematian. Yang pertama. Yang pertama itu ada akta kematian. Yang kedua belum? Belum. Oh. Tolat-tolatnya itu yang istri kedua? Ya. Tolat-tolatnya bonong dulu tuh. Tolatnya meninggal di sini ya? Di LTT, Yang kedua, kalau yang pertama di sini. Yang kedua? Ya. Yang kedua ya Toto? Tomat atau ibu amota bahagian Jambura. Oh, tapi tetap kelurahan Libuor. Tapi belum boros akta kematian belum. Yang kedua belum. Yang kedua belum ya. Cuma yang pertama kira-kira ada bawa jatan mereka itu untuk itu. Iya. Atas nama siapa yang kedua itu? Bonusuri. Bonusuni. Suni. Tolong dicatat itu Pak. Bonusuni. Nanti kita sampaikan di capil apakah yang bersangkutan itu sudah mengurus akta kematian. Gitu. Ya. Jadi akta kematian Allah perlu mengurus. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, minta tolong mengurus untuk akta kematiannya. Supaya kalau kartu kesejahteraan kan dia minta kamar itu akta kematian mendapat dana duka. Iya. Jadi DP tujuan ini supaya di obat terdata di Turampe data penduduk Kota Gorontalo dengan data pemilih di KPU Kota Gorontalo supaya kalau usah mau pilih di OPP nama ada di DPT, tidak mau cari-cari lagi langsung dapat undangan untuk pilih. Insya Allah ini akan tersampaikan ke Capil dan nanti akan Capil mungkin pergi di kecamatan atau di kelurahan terus mengundang Pati Opa untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Iya. Makasih Opa. Iya. Iya. Kalau mabuk itu Demikian sahabat KPU di mana saja berada, kita baru mewawancarai Bapak Kadir Isa atau tepatnya Opa Kadir Isa yang belum memiliki KTP elektronik. Jadi ini temuan kita dengan Bawaslu pada hari ini dan kita mungkin akan melakukan verifikasi faktual di tempat lain kalau masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ibu ini suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Berduka cita. Sampai sekarang belum mengurus akta kematian karena ibu juga dalam keadaan kurang sehat, jadi belum ada waktu dan kesempatan untuk mengurus akta kematian suaminya, sehingga suaminya pun masih ada di kartu keluarga, masih ada di kartu keluarga. Jadi tapi kalau memang ada yang mau uruskan boleh Bu ya? Iya. Saya nanti kalau di bawah itu kok gampang, jadi ke Capil tidak bawa apa-apa, bawa kartu keluarga cuma bawa. Kalau ke Capil hari itu juga mau keluar kemari dia siapa? Iya, sudah dibawa lalu, tapi bilang harus dari kantor desa lagi ke kartu kematian. Oh, itu selama ya? Jadi bisa juga nanti ada Pak Marwan, Pak, bisa difasilitasi oleh kalau jadi kelurahan. Jadi penting itu untuk kematian itu kepentingan untuk yang hidup sebenarnya, bukan kepentingan yang meninggal. Kalau Pak itu insya Allah dilapangkan kuburnya gitu. Di tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu administrasi akta itu kewajiban yang ibu atau anak-anak untuk mengurusnya gitu. Jadi insya Allah kalau memang nanti ada apa, kalau juga dari KPU bisa membantu. Iya, bisa membantu untuk memfasilitasi pengurusan DP akta kematian. Jadi ya, ada juga Pak Marwan dari kasih pemerintahan bisa siap membantu. Yang penting supaya bagaimana itu DP akta kematian itu cepat keluar kamar. 1 hari bakalan itu. Iya, 1 hari bakalan itu DP akta kematian. Ini suatu
bisa nanti mulai KPU, mulai Bawaslu, mulai pemerintah daerah mungkin yang kita lakukan. Bicara saja, jadi kalau memang nanti ada waktu, nah, segera diurus. Kalau tidak, KPU juga siap nanti membantu. Ya, kalau siap membantu, mungkin terus tahun rumah di sini. Ya, KPU nanti siap membantu bersama dengan pihak kelurahan. Supaya ibu administrasi kependudukan itu selalu lengkap. Supaya keluar kemarin lama dari kartu keluarga. Ya orang semuanya tapi nama masih hidup nama. Seipun ada seluruh berapa kali ada bawa cuma pernah iya kan. Tetapi surat kematian itu Surat kematian meminta tetap surat kematian. Jadi sekarang ini kita sampaikan sama-sama Bu. Ketua itu dengan pihak Dukcapil, tapi sangat memudahkan pengurus dulu. Masa 3 tahun yang lalu? Ya, 2017. Jadi ya di sini yang tinggalin itu sama-sama. Anak dua. Sama-sama. Iya. Kurang dua saya ketahuan. Baru ada KTP orang dua itu, anak-anak itu. Kalau di situ ada, tinggal ini belum. Dia umurnya berapa tahun? 10 tahun. KTP lagi. Itu Allah harus 1 kali saja itu. Urus dan Dari kemana? Yang KTP yang di KTP. Atas nama siapa itu? yang ada ini Rizal, Muhammad Rizal Malik. Muhammad Rizal Malik ya? So 20 tahun. Belum ada KTP. Kemarin tidak memilih dia tapi tidak mau urus KTP. Memilih dia. Ada suruh urus. Cuma iya jangan sama malu. Jadi sahabat KPU Kota Gorontalo kita temukan lagi bahwa anak dari Ibu Kartini ini masih ada yang sudah umur 20 tahun tapi belum memiliki KTP elektronik. Jadi insya Allah nanti 1 kali Pak urus itu. KTP elektronik dengan itu akta kematian. 1 hari selesai. Iya, 1 hari selesai. Itu dicapil, langsung dicapil. Boleh juga nanti kalau memang apa kita damping ya, Bu. Kita panggil kalau Sebagai santet. iya, jadi kita bantu untuk menguruskan. Kapan ada waktu, panggil kita dijal 1 kali. Semua langsung bawa dicapil. Boleh. Ada dia? Tidak ada dia. Tidak ada dia. Sudah bekerja. Ada bakar juga kerja di mana? Bekerja ini apa dia nama? Negara Korwala. Oh, ini halal. Iya. Jadi kalau memang ada waktu dari hari Senin sampai Sabtu boleh. Sabtu pun boleh pada kami. Jadi kita semua kemarin kita apa itu akta kematian itu boleh 1 kali. Akta kematian dengan KTP elektronik. Insya Allah. Iya. Jadi kalau memang apa terfasilitasi, terang pagi sama-sama pilih capil dengan ibu pe anak Elisa ya. Kalau KTP elektronik tidak boleh diwakilkan. Satu kali dengan Murijal saja pilih, boleh. Fotokopi dengan akte kematian dengan kartu keluarga itu. Jadi kendalanya malu mau pergi di Iya. Sedangkan mau pergi di kantor besoknya malu. Iya, mobile tuh. Kan itu ada mobile kan? Iya, sampai sekali itu akte kelahiran itu mungkin bisa kan? Akte kematian itu. Kapan itu bulan? kemarin. Kalau tidak, terus semua bawa ke sana. Ada contoh tuh. KPU semua bawa ke sana. KPU semua. Yang penting nanti ada waktu. Dari siapa waktu? Jadi semua sama-sama dengan KPU nanti mau ke Dicapil. Jadi
Kalau mau panggil dia Pak, Iya. tapi dia bilang dia malu. Oh iya. Nanti kalau boleh mau temani juga dia, mungkin dia malu juga sekedar KPU sama tadi dia dari keluarga boleh, ini kan. Jadi Kalau dua paling orang kecil yang ada di KPU. Iya, Pak. Ada urus baru-baru, cuma yang dicatat bilang itu kartu keluarga, DPT minta fotokopi apa KTP asli Bapak. Ah, tidak ada. Tapi so tidak ada. kayak penting mau lihat di titik yang ada di belakang kita bedanya. Ya. Ya. Kita juga ditemani oleh Pak Lurah. Nah, Pak Lurah di BUO yang hadir pada kesempatan ini. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Pak Lurah untuk warga di BUO terkait dengan akta kematian di KTP elektronik. Juga belum anaknya belum Iya. Tidak lihat mana KTP. Iya, di Mediana. Astaga. Mana Pak? Yang di kantor desa. Bos berpikir capek dia tidak mau. Baik mau panggil-panggil tidak mau. Dia rasa malu. Tidak mau. Oh, Pak, urus tapi dia masih Tentu saja. tidak ada dia masih. Jadi coba KPU yang memfasilitasi Pak. Jadi kita kalau ada waktu semua pantas ke KPU yang bersangkutan. Sampel sebagai sampel. Mungkin sih ada pesan-pesan kepada warga Libo. Terima kasih dari KPU yang sudah bekerjasama dengan kelurahan Suara tidak selama ini bahwa mengenai data kependudukan masih kurang, jadi kami mengharapkan keluarga bisa bekerjasama dengan KPU. Memang ada temuan-temuan dari pihak KPU, masih ada yang belum merekam KTP dan mengurus akta kematian. Iya. Kami diharapkan insya Allah ke depan pemerintah kelurahan lebih baik lagi dan saling bekerjasama dalam hal kependudukan dan untuk pengurusan akta kematian. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti terang mau hubungi Ibu kapan Rizal P waktu ada, terang semua panggil sama-sama ke Capil untuk membantu mengurus KTP elektronik dengan termasuk itu mengurus akte kematian itu. Iya. 3 tahun kan. Iya. Saya kira itu terima kasih Pak Lurah. Ya, terima kasih Bu Hadi. Terima kasih Pak Marwan dan seluruh aparat dari kelurahan yang sudah berpartisipasi kali ini. Demikian liputan kita di Kelurahan Libo. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di KPU Kota Gorontalo kita sementara menunggu salah seorang warga Kota Gorontalo yang belum punya KTP elektronik atas nama Muhammad Rizal Maliki. Ya, berusia 20 tahun tapi hingga saat ini belum memiliki KTP elektronik dan oleh karenanya karena terkendala sesuatu lain hal maka KPU Kabupaten Kota Gorontalo memfasilitasi pengurusan KTP elektronik bersama dengan Muhammad Rizal Maliki yang sekarang sementara bersiap-siap mungkin masih di dalam rumah mungkin, tapi tadi kita sempat juga singgah di rumahnya Pak Kadir Isa. Tapi beliau Pak Kadir Isa mungkin ada suatu lain mungkin dia langsung menuju ke Dukcapil. Tapi itu pun kita sudah jemput tadi sudah singgah. Tapi Pak Kadir ternyata belum siap dan katanya langsung ke Dukcapil. Insya Allah bersama-sama dengan KPU Kota Gorontalo nanti akan membawa ke Capil sekaligus mengurus 2 hal. Yang pertama tentang KTP elektronik, yang kedua akta kematian dari bapaknya yang juga belum ada sampai sekarang. Jadi itu kita berupaya nanti akan mempertemukan dengan pihak Capil. Insya Allah untuk hari ini salah satu warga Kota Gorontalo yang belum memiliki KTP elektronik bisa memiliki KTP elektronik, dan yang
belum memiliki akte kematian, keluarga ataupun ahli waris sekaligus mengurusnya di Dukcapil Kota Gorontalo. Kita ke sana saja. Ini adalah rumah kediaman dari ini dia. Ya, jadi inilah warga, salah satu warga Kota Gorontalo atas nama Muhammad Rizal Maliki yang akan bersama-sama kita Kota Gorontalo dari Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik di Dukcapil. Jadi inilah upaya sahabat ngerumpi KPU Kota Gorontalo. Ini salah satu upaya kita hari ini bagaimana untuk agar setiap warga Kota Gorontalo yang sudah 17 tahun itu sudah memiliki KTP elektronik. Karena untuk ke depan itu KTP elektronik adalah syarat untuk memilih ya. Syarat untuk memilih menggunakan KTP elektronik itu. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini kita berupaya, KPU Kota Gorontalo berupaya untuk menyisir seluruh wilayah Kota Gorontalo agar setiap warga Kota Gorontalo yang belum memiliki KTP elektronik sudah memiliki KTP elektronik, yang belum ahli warisnya atau keluarganya yang belum mengurus akta kematian segera mengurus akta kematian supaya data kita, data penduduk, data pemilih KPU Kota Gorontalo itu sudah bersih dari orang yang meninggal. Karena masih banyak yang ternyata di Kota Gorontalo itu masih banyak warga yang orangnya sudah meninggal tapi niknya masih hidup. Nah ini sahabat ngerumpi, jadi kita bersama-sama dengan Pak Haji Slamet dan televisi menuju Dukcapil. Apa itu? Oke Pak. Sahabat ngerumpi KPU Kota Gorontalo, kita sekarang bersama dengan Pak Kadir Ishak. Jadi salah satu yang sampai hari ini belum memiliki KTP elektronik, ya masih menggunakan KTP lama, Nah, sekarang kita KPU Kota Gorontalo bersama dengan Pak Kadir akan sama-sama ke Dukcapil untuk melakukan perekaman. Insya Allah hari ini Pak Kadir punya KTP elektronik dan mungkin sekaligus nanti juga akan mengurus akta kematian istri yang kedua Pak ya. Istri yang kedua yang belum ada DP, ada kematian, ada akta kematian. Iya. Mari Pak kita masuk di hotel. Kemudian bawa KTP-nya. KTP lama Pak? Ada. Oke. Jadi Pak Ishak sementara sekarang lagi tahapan perekaman, sementara menunggu petugas administrasinya untuk melakukan perekaman. Jadi Pak Ishak sementara sekarang ini petugas. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak Ishak sudah punya KTP elektronik. Insya hari ini Pak Ishak sudah memiliki KTP elektronik. Sementara melakukan proses perekaman di Dukcapil Kota Gorontalo. Kita bisa menyaksikan yang mati ya.
mata, bisa pun kita Siskar. Nah, jadi Pak Siskar langsung melakukan proses. Jadi sudah scan mata Pak Siskar. Boleh baca data? Boleh baca data? Boleh. 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 Begitu. Proses rekaman sudah, sekarang tanda tangan. Nah, selanjutnya pengambilan jari. Ya. Nampak. Jadi tetap menggunakan prosedur COVID. Nah, pemirsa, sahabat KPU, tetap menggunakan prosedur COVID. Kita menggunakan masker, cuci tangan. Yang kedua. Ya. Boleh. Tunjuk kanan. Ya. Sekarang dengan Bapak Muhammad Rijal Maliki. Jadi sekarang perekaman untuk Muhammad Rijal Maliki. Ya, umurnya 20 tahun. Sampai sekarang juga belum memiliki KTP elektronik. Sementara polisi administrasi, insya Allah nanti lanjut dengan proses perekaman. Ya. Muhammad Rijal Maliki. Lihat kamera. 1, 2.
Urus akta kematian dari almarhum bapaknya yang sudah meninggal 3 tahun lewat dari pengurusan akta kematian. Dan ini berdasarkan KTP elektronik dan juga mengurus akta kematian dari orang tuanya yang sudah meninggal 3 tahun lewat. Penyerahan KTP elektronik dari petugas dari Dapil Kota Gorontalo kepada tolong diangkat kasih tunjukan ya. Jadi sah jadi penduduk Kota Gorontalo. Karena sudah punya KTP elektronik. Semua akses layanan dasar Sudah, ya, semua akses layanan dasar dengan Forkosa tidak bisa diakses. Jadi ternyata prosesnya sangat mudah, nah, cuma memang waktunya saja. Jadi sudah ada KTP elektronik dari Pak Rijal, Muhammad Rijal Malik. Umurnya 20 tahun, nanti kali ini baru ada KTP elektronik. Jadi Pak Rijal, ya sudah selesai. Nah, ini Pak Kadir, umur 69 tahun. Nanti ini ada KTP elektronik. Insya Allah nanti KPU Kota akan bekerjasama dengan Dukcapil Kota Gorontalo untuk menyisir kembali ya warga-warga Kota Gorontalo yang belum memiliki KTP elektronik dan akta kematian. Kita akan memfasilitasi ya minimal naik foto dinas KPU Kota Gorontalo dan kemarin. Ya, makasih Pak, makasih Pak. Ya, makasih Rijal. Ya, makasih Pak Atwar, makasih Dukcapil Kota Gorontalo. Demikian laporan kita proses fasilitasi perekaman KTP elektronik dan pengurusan akta kematian. Akta kematian tadi sedikit terkendala sebenarnya kalau sudah lengkap datanya, jadi tidak tahu tanggal berapa meninggalnya tidak tahu tanggal berapa dan anak keberapa. Nah, jadi dari Dukcapil sudah menghubungi kelurahan dan insya Allah nanti dari kelurahan akan menghubungi orang tua dari Rijal sehingga dapat datanya dan insya Allah hari ini selesai juga akta kematiannya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.